Radio Darul Hadis Bekasi menyajikan tilawah Al-Quran dan siaran kajian Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam menjaga kontinuitas keberlangsungan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita. Antara lain, yang pertama adalah mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan at-tauhidu yaftahu lil 'abdi babal khairi was sururi wal ladzati wal farhi wal ibtihaj. Tauhid itu dapat membukakan pintu kebaikan, kegembiraan, kelezatan, kesenangan dan sukacita bagi seorang hamba. Fa yuftahu lahu babus sa'adah wal khairi bit tauhid wa yughlaqu babus syarr bit tauhid wat taubah. Maka dengan tauhid akan dibukakan untuknya pintu kebahagiaan dan akan ditutup untuknya pintu kejelekan-kejelekan. Karena itu, supaya kita bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan kebaikan, maka jangan berhenti belajar tauhid. Terus pelajari ilmu tauhid, amalkan dalam kehidupan, jauhi segala macam bentuk kesyirikan dan perkara-perkara yang bisa mengarah kepada praktek syirik. Ya, jangan anggap pelajaran atau ilmu tentang tauhid itu ilmu yang biasa. Jangan sepelekan ilmu tauhid. Ilmu ini pengaruhnya sangat besar. Ilmu ini
menentukan keselamatan kita di akhirat nanti. Dengan kita mempelajari ilmu tauhid, mengetahui persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tauhid, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu kebaikan di hadapan kita sehingga mudah bagi kita untuk mengerjakannya. Mudah bagi kita untuk melakukannya. Ya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, bahwa mengerjakan kebaikan itu tidak mudah. Sulit, banyak tantangannya, banyak godaannya. Karena perkara-perkara yang mengarah ke surga itu selalu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Kalau kita lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, tentu akan berat mengerjakan kebaikan. Ya. Kalau kita mengikuti kesenangan dunia, tentu akan berat mengerjakan kebaikan. Karena hal-hal yang berbau duniawi itu mempengaruhi kesemangatan kita. Apa yang membuat kita malas kalau bukan urusan-urusan dunia? Apa yang membuat hilang semangat kita dalam kebaikan kalau bukan urusan-urusan dunia? Maka mengingat pentingnya tauhid, tidak boleh bagi kita untuk tidak mempelajarinya. Pelajari ilmu tauhid, pahami dengan betul ilmu tauhid, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikhlaskan segala sesuatu untuk Allah dalam rangka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan selalu perhatian kepada sesama. Ya, selalu perhatian kepada sesama. Imam Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan al khairu ad-dini wad dunyawi lahu abwabun wa asbabun. Kebaikan agama dan kebaikan dunia itu memiliki pintu-pintu dan sebab-sebab. Man wuffiqa lidukhuliha wa sulukiha afdhat bihi ila kulli khairin. Siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memasukinya, memasuki pintu-pintunya, wasulukiha dan menempuhnya, menempuh sebab-sebabnya, maka akan mengantarkannya kepada semua kebaikan. Lalu kata beliau wa asasuha amran, dan yang paling mendasarnya dari pintu-pintu dan sebab-sebabnya itu dua hal. Ya. Banyak pintunya, banyak sebab-sebabnya. Yang paling mendasarnya itu dua. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan semua amalan hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, hanya dalam rangka mendapatkan ridho Allah, bukan dalam rangka mendapatkan kepentingan duniawi. Ya. Ikhlasul amal lillah fi kulli qaulin wa amalin. Mengikhlaskan amal hanya untuk Allah dalam setiap ucapan dan juga dalam setiap perbuatan.
Apapun yang kita ucapkan, satu yang harus kita harapkan, ridho Allah. Apapun yang kita perbuat, satu yang harus kita harapkan, yaitu ridho Allah Azza wa Jalla. Saat kita bergerak, tidak ada yang kita harapkan kecuali ridho Allah. Saat kita diam pun, tidak ada yang kita harapkan kecuali ridho Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Ini yang akan menjadi jalan, ya, untuk kita bisa sampai kepada semua kebaikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan perhatian kepada sesama. Bil ilmi, dengan ilmu. Kita punya ilmu tentang sesuatu, saudara kita belum mengetahuinya, kita sampaikan. Wan nush, dan nasihat. Ada saudara kita butuh nasihat, kita sampaikan nasihat kepadanya. Ya. Wal jah, dengan kedudukan, bahkan wal mal, dengan harta, wat taujih, dengan arahan-arahan, ila masalihid din wa ila masalihid dunya, arahan-arahan yang membimbing kepada maslahat-maslahat agama dan juga maslahat dunia. Kita sudah tahu semua bagaimana kedudukan ikhlas dalam agama, ya, di mana ikhlas itu menjadi salah satu syarat bisa diterimanya amalan. Ya. Karena itu upayakan untuk selalu ikhlas. Ya. Buang segala kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi, ya, kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, ini bisa menjadi sebab Allah permudah kita bisa melakukan kebaikan, ya, apapun bentuknya. Nah, barang siapa yang menghadap kepada Allah, Allah akan menghadap kepadanya. Siapa yang berpaling dari Allah, Allah pun akan berpaling darinya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang bisa membantu kita untuk continue, terus menerus melakukan kebaikan, tidak ada kata berhenti darinya, adalah al-azm, tekad yang kuat. Ya. Tekad yang kuat untuk bisa melakukan kebaikan. Karena apapun kalau tidak didukung oleh tekad, nggak akan terrealisasi. Jangankan dalam urusan agama, akhirat, dalam urusan dunia pun butuh tekad. Ya. Kalau nggak ada itu, kita nggak akan dapat apa-apa. Kalau dalam urusan dunia saja, ketika kita ingin menggapainya harus ada tekad, apalagi urusan agama, urusan akhirat, harus ada tekad yang kuat. Ya. Maka tanamkan tekad yang kuat dalam diri. Ini kebaikan, saya tidak boleh menyia-nyiakannya. Ini peluang, ini kesempatan. Ya. Saya tidak boleh menundanya. Setiap kita harus berpikir bahwa saya hanya punya waktu sebentar dalam hidup dunia ini. Ya, hanya punya waktu sebentar, tidak lama. Ini akan memotivasi untuk melakukan kebaikan demi kebaikan.
Ya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala beliau mengatakan yambaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi minhu lahzatan fi ghairi qurbatin. Setiap orang itu mesti tahu kemuliaan dan kadar waktu yang dimilikinya, ya, sehingga dia tidak menyia-nyiakan barang sekejap di luar hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Sekali lagi kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, sudah semestinya bagi setiap orang itu untuk mengetahui kemuliaan dan kadar waktu yang dimilikinya, sehingga dia tidak menyia-nyiakan waktunya walau sekejap untuk melakukan hal-hal yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Jangan sia-siakan waktu yang ada, harus betul-betul dimanfaatkan untuk melakukan hal yang baik, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi wali yuqaddim al-afdal fal afdal. Setiap orang itu harus mendahulukan yang paling utama, kemudian yang utama. Minal qawli wal amal, dari ucapan ataupun dari perbuatan. Ya. Wal takun niyatuhu fil khairi qaimah, agar niatnya untuk melakukan kebaikan itu tetap ada. Nah. Jadi intinya tanamkan sekali lagi tekad yang kuat. Setiap kita tentu tahu lah, mengerti, ya, bagaimana kadar waktu yang Allah berikan, ya. Paham begitu berharganya waktu. Kalau kita sudah memahami ini, kita sudah mengetahui ini, maka jangan disia-siakan, ya, dengan melakukan hal yang tidak baik, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk melakukan kebaikan, ya. Gunakan untuk melakukan kebaikan semampu yang kita bisa, dan tidak perlu menunggu orang lain. Ya, ini soal mental. Ada orang-orang yang memang mentalnya itu selalu mengikuti, bukan menjadi yang pertama. Kita harus mengupayakan menjadi orang pertama dalam kebaikan, ya, meskipun tidak buruk yang mengikuti orang yang melakukan kebaikan, tapi tentu yang lebih utama adalah yang paling pertama. Makanya di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala motivasi kita semua, Allah menghasung kita semua untuk berlomba-lomba, ya, melakukan kebaikan. Apa manfaat dan hikmah di balik perlombaan dalam kebaikan? Supaya kita menjadi yang pertama, ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah.
Berikutnya adalah membiasakan diri dengan melakukan kebaikan. Ya. Membiasakan diri dengan melakukan kebaikan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala dulu mengatakan, ta'awwadu al-khair fa innal khaira bil 'adah. Biasakan melakukan kebaikan karena bisa melakukan kebaikan itu disebabkan oleh terbiasa dengannya. Ya. Terkadang memang segala sesuatu dipengaruhi oleh kebiasaan. Bukan hal yang jelek saja, termasuk juga hal yang baik. Kan ada bahasa bisa karena biasa. Ya, bisa karena biasa. Ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, maka dimanapun, kapanpun kita mampu, kita bisa melakukannya. Ya. Nah, ini pentingnya membiasakan diri melakukan hal yang baik. Ya. Ada juga di antara salaf mengatakan man yataharra al khair yu'tihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepadanya. Ya. Sehingga dia bisa melakukannya dengan baik. Waman yatawaqqas syarra yuqih atau yuqah. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, maka kejelekan itu akan melindunginya. Artinya kejelekan akan menjauh darinya. Ya. Ada orang yang mungkin punya keinginan untuk melakukan kebaikan, ya, tapi tidak sungguh-sungguh di dalamnya, hanya sekedar bicara sana sini, nggak ada kesungguhan. Saat ada kebaikan, ya diabaikan, tidak dikerjakan. Maka kebaikan itu akan menjauh darinya. Kebaikan tidak akan mendekat kepadanya, sehingga peluang dia untuk bisa melakukan kebaikan itu kecil. Akibat tidak ada kesungguhan terhadapnya. Sebagaimana kesuksesan dalam sesuatu, kalau kita punya kesungguhan untuk sukses dalam sesuatu, maka kesuksesan itu akan mendekat kepada kita. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar angan-angan saja, hanya sekedar diucapkan oleh mulut, ya, nggak ada kesungguhan, nggak ada bukti real yang menunjukkan hal itu, maka mustahil akan bisa mendapatkannya. Ya. Kebaikan pun sama, kebaikan pun sama. Karena kebaikan itu akan melihat sejauh mana kesungguhan kita. Kalau kita punya kesungguhan, semangat membara, kebaikan itu akan mendekat. Sehingga kita mudah untuk bisa apa?
melakukannya, meraihnya, mendapatkannya. Begitupun dengan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk. Ketika kita berusaha untuk menjaga diri dari kejelekan, dari keburukan, niscaya keburukan, kejelekan itu akan menjauh dari kita. Nggak akan mendekat kepada kita. Itu cara kejelekan melindungi kita. Ya. Karena kita betul-betul menjaga diri darinya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kalau tidak salah yang kelima, ya, adalah mahabbatul khair, mencintai kebaikan. Ini poin penting, ya, yang tidak boleh untuk kita lupakan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan kebaikan kalau kita tidak mencintainya? Ya. Ketika kita mencintai kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengerjakannya, bisa melakukannya, ya, meraihnya, menggapainya. Maka jangan pernah benci kebaikan. Ya. Man abghada syai'an adah, kata Imam Ibnu Qayyim. Siapa yang membenci sesuatu, maka pasti ia akan menjadikan sesuatu itu sebagai musuhnya. Bayangkan kalau seandainya kebaikan yang dibenci, ya, oleh seseorang, maka ia akan menjadikan kebaikan itu sebagai musuhnya. Melihat kebaikan tidak suka. Ya. Melihat kebaikan ingin menghilangkannya. Waliyadzubillah. Bahkan menganggap ketika tidak ada kebaikan itu sebuah kebaikan. Ya. Karenanya cintai kebaikan. Niscaya akan ada kemudahan untuk bisa melakukannya. Ya. Gak ada satu kebaikan pun yang akan merugikan kita. Ya. Gak akan merugikan harta urusan dunia kita. Enggak. Ketika kita mengerjakan kebaikan, maka kita tidak akan kehilangan dunia. Enggak akan. Ya. Jadi jangan berpikir negatif. Jangan kemudian punya perasaan, wah kalau saya ini lakukan kebaikan ini, maka akan kehilangan sekian keuntungan duniawi. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Ingat, yang menakut-nakuti kita dari kefakiran, dari kemiskinan, itu siapa lagi kalau bukan setan? Ya. Maka perasaan, pikiran tadi itu datang dari setan, pasti itu. Ya. Membuat kita ragu ketika akan melakukan kebaikan. Membuat kita tidak semangat ketika akan melakukan kebaikan. Maka penting diingat, tidak ada satu kebaikan pun yang akan merugikan kita. Ya. Tidak hanya terkait dengan urusan akhirat, bahkan dunia. Enggak ada urusan dunia yang karena kita melakukan kebaikan kemudian kita rugi di dalamnya. Ya. Sampai pun harta yang kita keluarkan, sebesar apapun harta itu, Allah akan ganti.
Allah akan ganti. Dan wajar kalau Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mengeluarkan apa yang kita punya, apa yang ada pada diri kita dari harta. Toh harta itu sebenarnya titipan. Pemilik utamanya adalah Allah. Wa atuhum mimmalillah alladzi atakum. Berikan kepada mereka dari harta Allah. Lihat, dari harta Allah alladzi atakum, yang Allah berikan kepada kalian. Jadi bukan harta kita, bukan milik kita hakikatnya, tapi milik siapa? Milik Allah. Namun demikian, apapun yang kita keluarkan, Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah ganti. Anfik unfik. So keluarkan, aku ganti. Ma naqasat shadaqatun min mal. Harta itu enggak akan berkurang jumlahnya ketika disedekahkan. Ya, infak, sedekah, apapun itu untuk membantu orang lain berarti tidak merugikan dunia kita. Tidak, justru akan menguntungkan. Bukan saja akhirat kita, dunia kita pun sama. Ya. Kita akan untung, enggak rugi. Makanya kalau melakukan kebaikan itu jangan berpikir dua kali. Beda ketika ada peluang melakukan kejelekan, kita harus berpikir sekian ribu kali. Ya. Kalau ada peluang kebaikan, langsung semampu yang kita bisa. Ya. Apapun sesuai dengan keadaan kita. Ya. Walaupun hanya sekedar seperti yang dicontohkan tadi. Ya, ada batu besar menghalangi jalan, disingkirkan. Itu sudah luar biasa. Apalagi yang lebih dari itu. Intinya adalah cintai kebaikan. Itu saja. Poin utamanya, cintai kebaikan. Ya. Dengan mencintainya kita tidak ada keinginan untuk menjauh darinya. Ya. Kan yang dicintai itu adalah sesuatu yang kita ingin selalu bersamanya. Begitu. Ini yang akan mendorong kita untuk bisa melakukan kebaikan. Ya. Imam Ibnu Samak rahimahullah, beliau mengatakan, man ahabbal khair wuffiqa lahu wa man kariha syarra jannabahu. Barang siapa yang mencintai kebaikan, maka ia akan diberi taufik untuk bisa melakukannya. Ya. Dan barang siapa yang membenci kejelekan, maka ia akan dijauhkan dari kejelekan itu. Cintai kebaikan, benci kejelekan. Ya. Jangan dibalik. Jangan benci kebaikan, kemudian mencintai kejelekan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang terakhir, sudah masuk waktu Isya, adalah al-qurbu min ahlil khair, mendekat kepada orang-orang baik. Ya, mendekat kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai kebaikan, orang-orang yang semangat melakukan kebaikan. Nah, salah seorang salaf dulu, ada yang mengatakan
In adnaita ahlal khair dhahaba ahlus syarr. Kalau kamu mendekati orang baik, maka akan menjauh orang jelek. Kalau kamu mendekati orang baik, maka akan pergi menjauh orang jelek. Wa in adnaita ahlas syarr dhahaba ahlul khair. Dan sebaliknya, kalau kamu mendekati orang jelek, maka yang akan pergi adalah orang baik. Karena dua orang ini tidak akan pernah bersatu. Ya, kontradiktif. Enggak akan mungkin pernah bersatu antara ahlul khair dengan ahlus syarr. Antara orang yang gemar melakukan kebaikan dengan orang yang gemar melakukan kejelekan. Enggak akan pernah ketemu, tidak akan pernah bisa bersama. Jadi kalau kita dekati orang yang gemar melakukan kebaikan, maka yang akan menjauh adalah orang yang melakukan kejelekan. Selamat kita. Tapi kalau yang kita dekati adalah orang yang gemar melakukan kejelekan, maka orang yang gemar melakukan kebaikan itu akan menjauh dari kita, dan ini sebuah kerugian yang besar. Ya. Ini sebuah kerugian yang besar. Ketika orang-orang baik itu menjauh dari kita, ini kerugian yang besar. Ya. Karena setelah kebaikan tidak ada kecuali kejelekan. Fama ba'dal haq illa ad-dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Nah, kalau yang benar itu menjauh dari kita, berarti kita akan ada dalam kesesatan, wal iyadzubillah. Ya. Makanya kerugian besar ketika orang-orang baik itu meninggalkan kita. Kerugian besar ketika di tengah-tengah kita ini tidak ada lagi orang yang gemar, semangat melakukan kebaikan, cinta kepada kebaikan. Selagi ada orang-orang yang semangat melakukan kebaikan, gemar melakukan kebaikan, jangan disia-siakan keberadaannya. Jangan disia-siakan keberadaannya. Ya. Karena yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah ketika kita kehilangan. Yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah ketika kita kehilangan. Kehilangan orang yang baik. Sakit. Ya. Makanya pertahankan untuk bisa bersama dengan orang-orang yang baik. Jangan disia-siakan keberadaannya. Ya. Karena pengaruhnya sangat besar sekali, membantu kita, menyelamatkan kita. Ya. Kalau ada orang-orang yang seperti itu secara tidak langsung meningkat iman kita kepada Allah, meningkat semangat untuk melakukan kebaikan juga menguat. Itu ketika ada orang-orang yang baik. Kita bisa rasakan kok dalam kehidupan sehari-hari saat kita jauh dari teman-teman yang baik. Saat di sekeliling kita justru orang-orang yang ya senangnya hura-hura, ya, tidak perhatian kepada ketaatan, kepada ibadah. Bagaimana rasanya? Sumpek kita, ya kan? Sumpek. Melihat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, orang melakukan maksiat, melakukan keburukan, sumpek, sempit dada. Tapi saat kita lihat ke depan, ke belakang, kanan, kiri itu orang-orang baik, orang-orang semangat yang tinggi dalam melakukan kebaikan, maka kita pun senang dan bahkan akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ya. Maka sekali lagi mendekat kepada ahlul khair, orang-orang yang cinta, senang kepada kebaikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita simpulkan,
Yang pertama adalah menanamkan, mengamalkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah berhenti mempelajarinya, ya, karena itu menjadi sebab di mana Allah memudahkan kita untuk bisa melakukan apa? Kebaikan. Kemudian yang kedua, mengikhlaskan segala sesuatu hanya untuk Allah dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Dan perhatian kepada sesama. Nah, berikutnya adalah menanamkan tekad yang kuat. Ya, tekad yang kuat untuk bisa melakukan kebaikan. Lalu membiasakan diri melakukan kebaikan, biarpun dari hal yang terkecil. Ya, biarpun dari hal yang terkecil. Karena kalau sudah terbiasa akan mudah, ya, akan mudah melakukan yang mungkin lebih besar dari itu. Ya. Segala sesuatu memang selalu dimulai dari yang mudah, yang rendah, yang kecil. Ya. Gak akan merasakan keberatan ketika ya, ada peluang kebaikan untuk bisa mengerjakan. Nah, lalu mencintai kebaikan, ya. Dan yang terakhir adalah mendekat kepada ahlul khair, orang-orang yang gemar semangat melakukan kebaikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat, ya. Pesannya sekali lagi adalah jangan berhenti dari melakukan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.